Puji nama Tuhan, shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, haleluya. Boleh sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Boleh sapa kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati engkau dahsyat luar biasa hari ini. Haleluya. Saya percaya sukacita yang dari surga ada di tempat ini, amin. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan di minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Saat kami naikkan puji-pujian yang terbaik bagimu Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Kami percaya Kau bekerja di tengah-tengah kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Engkau yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Boleh sekali kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. God here and I'll be lifted high, right here and I'll be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours. God here. Kami agungkan dan kami masyurkan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari Kau yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari bersukacita sebab Tuhan Yesus baik.
serukan oh, oh, oh. Are you ready? Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala Tuhan. Kami agungkan, kami lulukan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau layak Tuhan Yesus. Engkaulah Raja kelak atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kelak Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Serahkan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Biar namamu Tuhan yang ditinggikan dan dimasyurkan Tuhan. Kau disenangkan atas setiap puji-pujian kami ya Bapa. Biar segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi namamu yang kudus. Mari Engkau yang bersuka cita dan percaya sama-sama katakan amin. Sekali boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus. Saat kami masuk hadirat-Mu Tuhan, jiwa kami tenang, hati kami damai bersama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu berlimpah dalam hidup kami. Mari sama-sama angkat suara-Mu, kita sembah Tuhan. Kami katakan Engkau baik dalam segala keadaan. Engkau setia, Engkau dahsyat Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan? Selain puji sembah Engkau, Raja kemuliaan, Allah yang layak disembah, Yesus Tuhan. Terima kasih Engkau baik, Yesus Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama. Hari sekali lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama. Mari sambil angkat tanganmu katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, semua karena bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kami bersyukur ya Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, makasih Bapa. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari angkat sembah-Mu, angkat syukur-Mu. Sebab anugerah-Mu cukup bagi setiap kami ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, kami ada hari ini semua karena kasih-Mu.
cukup bagi setiap kami. Cukuplah bagiku, oh anugerah-Mu Tuhan, cukup bagi kami. Cukuplah bagiku. Mari sekali lagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Cukuplah bagiku. Mari sama-sama katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, kekuatanku. Anugerah-Mu, sungguh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Mari sambil angkat tanganmu katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami mau katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Yesus, semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sekali lagi katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari lebih lagi kita sembah Dia. Semua karena kebaikan kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir di setiap musim hidup kami ya Tuhan. Kami katakan Engkau baik.
Kami mau ingat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami masyurkan Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami bawa pujian kami ya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan melebihi segalanya Tuhan, sebab hanya Engkau pribadi yang layak disembah. Yes, amin. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segala yang ada, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam roh. Mari lebih lagi nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan, di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Jesus. Yes Lord. Engkau baik Tuhan. Oh yes Jesus. Engkau baik Tuhan. Bapak terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan
satu hari lagi untuk mengucapkan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Bapak, kami mau terus mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Bapak, kami mau melihat kebaikan-Mu. Apapun itu situasi yang sedang kami jalani hari ini Tuhan. Kami memutuskan untuk melihat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan. Kami masih bisa melihat orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk kesehatan kami Tuhan. Terima kasih kami masih bisa berdiri hari ini. Untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Bapak, kami mengasihi Indonesia. Kami sangat mengasihi negara kami Tuhan. Dan kami percaya Bapak kami yang di surga terlebih lagi mengasihi negara ini. Bapak, biarlah Kau urapi pemerintahan, segala aspek yang ada dalam negara ini Tuhan. Pembangunan, ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan Tuhan. Kau yang ikut campur tangan di dalamnya. Kami percaya Tuhan, terang-Mu tidak akan dimusnahkan oleh kegelapan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau selalu menjaga, melindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Dan bahkan bangsa ini bisa menjadi panutan, berkat bagi bangsa-bangsa di luar sana. Dan kami juga yang berdoa Tuhan, untuk gereja-Mu Tuhan, tubuh-Mu Tuhan, perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Bapak, biarlah kami bisa melakukan tugas yang sudah Kau percayakan ini dengan baik Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan, mulai dari Pastor Niko Tuhan, setiap gembala sidang yang ada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pastor Weliar, gembala dari CK4 Tuhan. Kami percaya ada visi misi yang sudah Kau tetapkan bagi gereja-Mu Tuhan. Biarlah Kau terus Tuhan berbicaralah kepada mereka, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu terlaksana Tuhan di gereja-gereja-Mu. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami ingin mengurapi Tuhan gembala kami di gereja ini. Yes, Jesus, untuk Pastor Darana, Pastor Lia Tuhan, untuk wakilnya Pastor Adi Tuhan, Pastor Sasa Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sudah Kau pilih Tuhan, untuk bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, mengembali OCC ini Tuhan. Kami tahu bahwa jalannya tidak selalu mudah, tapi kami percaya ada hati-Mu, ada penyertaan-Mu Tuhan, ada berkat-Mu selalu menyertai mereka Tuhan. Mereka tidak perlu takut akan apapun yang harus mereka jalani, karena ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Terus Tuhan, terus ingatkan mereka Tuhan, terus ingatkan mereka bahwa mereka punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat yang selalu berjalan memegang tangan mereka Tuhan. Yes Jesus, Tuhan kami berdoa biarlah OCC ini Tuhan bisa menjadi alat-Mu, bisa menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana Tuhan. Kami mau Tuhan jadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, menjadi kerinduan hati OCC juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Sunday School Tuhan. Bapak, yang mereka adalah anak-anak yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih sudah menitipkan mereka Tuhan. Biarlah Kau terus menyertai mereka di masa muda mereka Tuhan. Mereka bisa menjadi anak-anak yang berbeda dibandingkan anak-anak yang lain Tuhan. Mereka bisa menjadi terang sejak mereka masih muda Tuhan. Mereka bisa melihat kasih-Mu sejak mereka masih muda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kaum-kaum muda, untuk generasi Yeremia Tuhan. Milenial semua yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami juga Tuhan di dalam setiap situasi, setiap musim yang kami hadapi Tuhan. Kami mau terus melihat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau jadi pelopor firman dimanapun kami berada. Kami mau terus menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu kami tidak perlu takut akan apapun. Karena kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami tidak bisa melakukan ini sendirian. Kami butuh bantuan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para
senior yang ada di sini Tuhan, untuk opa oma yang ada Tuhan. Terima kasih untuk umur panjang yang sudah Kau berikan untuk kami. Kami percaya di umur mereka Tuhan, mereka bisa menjadi berkat bagi generasi yang lebih muda Tuhan. Mereka bisa terus membagikan firman Tuhan, dan melalui kehidupan mereka Tuhan, mereka bisa terus menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terus sertai mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan perjalanan ini Tuhan dengan baik. Mereka bisa mencapai garis finish Tuhan dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Bapak, kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang urapi mulut, bibir, hati hamba-Mu ini, Pastor Dharana Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apapun itu yang ingin Kau sampaikan, biarlah itu bisa keluar Tuhan melalui Kak Dharana, dan siapkan hati dan pikiran kami untuk bisa menerima firman yang Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Setiap kali kami berkumpul Tuhan, kami tahu bukan kebiasaan, bukan liturgi, tetapi ini adalah tindakan iman setiap kami. Bahwa kami mengakui kemenangan Tuhan di atas Kalvari. Bahwa setiap janji-janji Tuhan berlaku dan terjadi atas hidup kami. Tidak ada janji Tuhan yang tidak terjadi dalam hidup kami. Semua digenapi ya Tuhan. Ini adalah tindakan iman kami bahwa kami berhak untuk hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam kesehatan yang ilahi, hidup di dalam segala berkat-berkat Tuhan. Kami tahu kami berjalan di dalam kemenangan. Kami tahu Engkau yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang kuat memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, apakah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin, kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, apakah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin, kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat darah-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, kami terima Tuhan kelepasan, kami terima kesembuhan, kami terima setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Oh rabaya karala rabaya syakarala rabaya rala rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, Yesus, haleluya. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam.
Engkau memberkati setiap kami. Berkat-Mu tercurah. Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Teruslah berbicara kepada setiap kami. Hati kami terbuka, telinga kami terbuka. Kami tahu terus Tuhan mewahyukan hal-hal yang baru. Lewat firman, lewat kesaksian, lewat semua yang Tuhan lakukan melalui keluarga ini, komunitas ini, lewat gereja-Mu ya Tuhan. Terus berbicara, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, minggu kelima selalu ada yang lain dari biasanya. Tadi kita dilayani oleh 2 usher ya. Usher yang satu namanya Kara, yang satu lagi namanya Lovely. Kadang-kadang ada di pintu, kadang-kadang tidak ada. Mohon maaf ya saudara ya. Kalau saudara menemukan mereka tidak ada, berarti mereka sedang lagi rehat gitu. Oke, dan saya mau kasih good news buat kita semua bahwa kemarin sore kita membaptis 6 orang. Yeah, jadi tadi ada Shannon yang jadi singer yang termuda. Ada Darnell anaknya Pastor Adi Sasa, ada Izzy anaknya Pak Henry sama Bu Yeni, ada Kela dan Kio anaknya Pak Michael sama Bu Leni, dan terakhir Noven. Ya, yes. Mereka itu salah satu doa saya sama Lia yang dijawab Tuhan. Ya, saya berdoa ada anak-anak muda yang lahir di tempat ini terlatih untuk satu hari nanti juga memimpin di tempat ini. Haleluya saudara. Nah saudara, hari ini seperti luar biasanya minggu kelima saya selalu minta ada testimoni ya di antara kita. Dan hari ini saya minta Pak Michael sama Bu Leni untuk menceritakan sebagian dari cerita kehidupan mereka. Ada banyak sekali kesaksian ya, tapi dipirit-pirit ya. Jangan semuanya supaya kita bisa ya nggak terburu-buru. Tapi luar biasa saudara, kami kenal Pak Michael sama Bu Leni ini waktu kami juga sama-sama di sekolah Alkitab. Dan kami sering sharing sama-sama, dari sharing makanan, sharing kopi, sharing makanan, sharing cerita kehidupan kami, cerita kehidupan mereka, dan cerita kehidupan orang lain yang kami bahas. Ya, dan saya kira tidak adil kalau mereka juga tidak membagikan cerita kehidupan buat kita semua, karena banyak sekali yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan mereka. So tanpa berlama-lama, mari kita sambut Pak Michael dan Ibu Leni Supit. Silakan bro. Tes. Shalom semuanya. Aduh. Yang di belakang enak, yang di sini sakit perut dua-duanya dari tadi. Ya, kita mau ngaku ya bahwa dari tadi bahkan dari waktu dari rumah pun kita berdua ini sama-sama sakit perut. Sakit perut itu nyata. Tapi Tuhan tadi Roh Kudus ingatkan lagi bahwa kenapa setiap kali kita maju ke depan ini selalu sakit perut, bukan karena tegang aja, tapi seperti yang di ayatnya ada di Yohanes 7 ayat 38, yaitu whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow out of his belly. Jadi saya percaya pada saat kita sakit perut semuanya ini itu karena kita lagi mau keluar tuh. Aliran-aliran ke sungai kehidupan itu akan keluar. Walaupun sepertinya ada beberapa orang yang kelihatannya Roh Kudusnya makin lebih banyak daripada orang yang lain ya. Tapi enggak, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan bahkan kalau kita berdoa pun, kenapa kita menundukkan kepala, itu karena kita sedang berbicara kepada Tuhan, pada Roh Kudus yang ada di dalam menurut kita. Oke, tanpa ini sebelumnya saya mau perkenalan lagi. Nama saya Michael dan ini istri saya tercinta yang cantik, namanya Leni.
istri saya selama 10 tahun ini. Lalu di belakang ada 2 anak kami, yaitu Akiala dan Akio yang kemarin seperti dibilang baru dibaptis, puji Tuhan. Kami bersyukur sekali dan kami mau mengucapkan terima kasih kepada Pastor Darana, Pastor Lia, Pastor Adi, Pastor Sasa, Pastor Evan, dan Pastor Hara. Kesebut ya. Untuk kesempatan ini semoga bisa memberkati. Kan bagian begini aja kayak sisi saya. Tapi tadi saya beneran sakit perut, makanya tadi bolak-balik ke belakang. Enggak, iya luar biasa memang, tegang banget. Jadi maaf ya kalau ada yang salah-salah, berarti memang kita nggak pro. Kita cuma menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup Nggak kita. apa-apa kalau salah nyebut, ntar biar Darana yang yang ngebenerin. Tadi dari sempat di-mention sama Darana dan Oni, saya panggilnya Oni walaupun kenapa nggak tahu, kita drama Korea aja. Ini yang kita rasakan selama kita di bawah penggembalaan Darana dan Pastor Lia selama kita di OCC. Jadi kita mau memberi kesaksian dari awal tahun 2025. Dikasih kesempatan, kita tahu ini nggak kebetulan kenapa kita memberi kesaksian di akhir, justru di ujung. Karena ini adalah momen yang luar biasa sepanjang kita dibukakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kemarin tuh sempat kita ngomong juga, aduh kita mau saksiin apa ya, begitu banyak kebaikan yang Tuhan rasain ke kita, apa yang mau kita saksikan sih gitu. Terus biasa ya, kita berdua begitu terdiam, terus langsung bilang the first step of faith, langkah pertama dalam iman. Jadi mungkin kalau tahu ya mengenai apa sih langkah pertama dalam iman, kalau ada yang mengikuti perjalanan kami yang dilakukan pada saat COVID lalu, sebenarnya agak berat juga. Terus kita tuh melakukan pemuritan dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kita penuh dengan, ya pada saat COVID berlangsung itu kita penuh dengan hutang. Hutang itu, wah kalau ngeliat kesaksian kita di YouTube nanti saya kasih lihat linknya juga, boleh dilihat. Kenapa kita penuh dengan hutang? Karena kecerobohan, karena salah pengelolaan dari kita. Tapi di ujung itu, di saat tidak ada harapan sama sekali, tiba-tiba temannya Michael ngajak dalam proses pemuritan. Nah, pada saat kita dapat pemulihan yang luar biasa dalam proses pemulihan dan kebenaran-kebenaran ditunjukkan sama Tuhan, tiba-tiba ada orang yang tanya, gimana sih resepnya kalian tuh bisa dilunasi hutang, diberkati, itu gimana resepnya? Kita juga bingung sih pada saat itu, kita mencoba flashback lagi. Apa ya yang Tuhan lakukan dan apa yang kita berdua lakukan. Sampai kita bisa menerima anugerah yang begitu luar biasa. Kita terima tuh dalam waktu 2 tahun ya setelah melakukan pemuritan. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Terus kita mencoba ngelis. Kalau orang bilang kalau mau masak sesuatu kita mencoba ngelis. Perbuatan apa nih yang kita lakukan sehingga Tuhan kok kayaknya berkenan ya sama kita gitu loh. Ya, sebenarnya kalau mau ditanya resep itu nggak ada. Karena Tuhan itu selalu berbicara ataupun dealing ataupun melakukan sesuatu kepada kita itu person to person, personal. Oleh karena itu di firman-Nya juga berkata kalau Tuhan itu memanggil engkau dengan namamu. Jadi exactly. Dan itu semuanya hanya bisa dilakukan oleh masing-masing pribadi. Tapi ada satu resep yang sama semuanya, yaitu adalah relationship with God. Itu resepnya. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita peka terhadap suara Roh Kudus, itu kuasanya tuh dahsyat banget. Dan baru aja beberapa hari yang lalu kita pas mau bikin materi ini, pas mau kesaksian ini juga Tuhan jawab dengan tadi yang kita mau tulis resep-resepnya apa aja. And then God say, you don't do anything Len, Michael. Because you're resting in my foot. Aku tuh beristirahat, kamu beristirahat di dalamku, dwelling
kamu berdua dwelling, you're not doing anything right. Kita nggak lakukan yang benar-benar punya perkenanan, kita lakukan Tuhan, kita doa semalam suntuk, no. Kita hanya dwelling, kita mencari wajah Tuhan. Melalui apa? Melalui pemuritan. Tadi yang dibilangnya kita tuh udah di fase di mana there is no hope. Kalau Michael tuh lagi tuh posisinya dia udah gak mau bangun lagi. Kalau tidur udah gak mau bangun pagi lagi karena udah pasti nanti diteleponin sama debt collector dan lain-lain. Kalau saya harus bangun because I have my kids. Aku punya anak-anak gitu. Jadi di masa yang paling kelam ada satu pertanyaan yang kita bilang itu pertanyaan dari Tuhan ya. Kamu mau punya hubungan dengan aku? Yaitu melalui pemuritan. Without say anything, melupakan semua hutang yang kita merasa, sudahlah Tuhan, there's no hope. So ya, I say yes. Kita tanpa berharap utang kita itu langsung dilunasi. Tanpa berharap hubungan kita dipulihkan. Kita cuma menjawab, yes, I do. Aku mau. Tapi luar biasanya Tuhan, itu ada di kemarin yang Michael juga dapat. If you can believe and have faith with salvation promises, kamu juga bisa berharap mengenai kesembuhan dan juga mengenai prosperity. Dan itu adalah byproduct dari hubungan dengan Tuhan. Jadi pada saat kita mulai dekat dengan Tuhan, mencari kebenaran, kita bukan datang ke Tuhan mau apa. Pada saat kita pemuritan kita bilang, Tuhan gue lakukan pemuritan tapi ada term and conditionnya loh. Itu yang sering kita dengar juga gitu ya dengan teman-teman kita juga. Tuhan aku mau lakukan pemuritan tapi hubungan gue dipulihin dulu dong. Gue mau melakukan hubungan dengan lo tapi sakit gue disembuhin dulu dong. Gue mau masuk pemuritan dan gue mau dekat sama Tuhan tapi hutang gue dilunasi dulu dong. Kita selalu penuh dengan term and condition. Tapi yang Tuhan mau itu hanya hubungan. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu saya itu jatuh sakit dan ya bagaimana saya melihat bagaimana Tuhan itu menjagai kehidupan saya. Pada waktu itu saya cuma sering bilang sama Leni, sama Pak Saudara, sama yang ada, ini kalau gue sembuh gue itu mau kesaksian. Wah gue mau bikin ini, mau bikin itu, mau bikin seri pengajaran, mau nulis, apapun itu. Tiba-tiba Pastor Darana dia bilang, that's good. Tapi pernah gak kepikir bahwa lo itu disembuhkan just because God loves you that much. Bukan karena gue maunya ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin ini, ngelakuin ini. Enggak, tapi just because God loves me that much. Dan itu benar-benar merubahkan pikiran saya. Dan pada saat kita tahu hubungan kita diperdekat sama Tuhan, kita tahu kita punya yang, gimana ya kalau punya relationship with God, kita tahu identitas diri kita siapa. Kita bisa memanggil dia Bapa dan tidak pernah sejauh itu. Kita terima setiap byproduct dari hubungan itu adalah apa? Prosperity. Hubungan kita diperbarui. Hubungan kita pada saat itu ya kayaknya kita udah antara ya sudahlah, kita kayaknya cuman setiap kali ada satu topik kita tuh selalu kayak siapa yang tegang duluan ya, siapa yang bakal siapa yang bakal tinggi duluan nih gitu kan. Tapi begitu kasih Tuhan di dalam hubungan itu kita sudah mulai merasakan ya dalam hubungan rumah tangga, hubungan keluarga besar, anak-anak. Dan juga prosperity itu sendiri, kita sangat diberkati. Lunas kita hutang kita dilunasi, is a byproduct. Bukan karena kita melakukan pemuritan, tapi hasil dari pemuritan itu kita mengenal identitas diri kita siapa di dalam Tuhan. Dan kalau misalnya dibilang keselamatan itu yes, keselamatan itu ada di dalam firman. Tapi Tuhan menjanjikan prosperity itu lebih dari 4 firman loh. Tuhan menjanjikan di Yeremia 29 ayat 11, dia bilang plans to prosper you, di 3 Yohanes juga ngomong soal as your soul prosper, di Ulangan 29 ayat 9, that ye may prosper in all that ye do. Di 1 Raja-Raja 2 ayat 3 juga dibilang prosper in all that you do and wherever you turn. Bayangin, baru kita tahu dari hasil byproduct hubungan kita dengan Tuhan, the prosper, itu tuh gak pernah dibilang sama Tuhan hanya 1 kali di dalam firman-Nya.
berkali-kali. Kenapa? Karena kita sekeras itu. Kita kadang-kadang bilang, berkat itu biasa aja lah, yang penting cukup. Kalau kata cukup berarti kalian egois. Kita harusnya prosper, berlimpah. Karena dari kelimpahan itulah kita bisa memberkati. Kita gak bisa memberi apa yang kita gak punya. Kita harus memberi dari kelimpahan. Kita memberikan hubungan keluar, tapi kita gak pernah memberi hubungan ke keluarga. Karena sesungguhnya hubungan keluar itu adalah hasil limpahan dari hubungan kita di keluarga. Gak pernah sebaliknya. Demikian pula mengenai prosper keuangan. Kamu harus diberkati untuk dapat memberkati. Dan kenapa kita harus diberkati? Karena Tuhan mau pakai kita sebagai jalurnya, sebagai pipanya untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita sangat diberkati. Waktu itu pernah mendengar ada suatu perkataan dari Ashley Terades dan juga mungkin dari Andrew dan beberapa orang. Itu adalah whatever can go through you will go to you. Jadi apapun yang bisa mengalir melalui saudara-saudara itu akan datang kepada saudara. Bahkan limpahannya dari itu tuh sangat luar biasa. Nah itu next slide-nya. Oke, nanti kalau misalnya mau lebih detail bisa nonton di kesaksian kami itu di tahun 2022 kalau nggak salah, di terobosan keuangan. Januari 2023. 2023. Saya masih gendut. Iya, oke. Nanti bisa nonton di sini ya. Itu detail lagi mengenai apa yang kita alami pada saat itu. Next, oke. Nah ini sebenarnya apa sih pengalaman yang kita dapatkan pada saat kita di OCC? Jadi pada tahun 2025 ini awal yang tadi saya bilang, di bulan 2024 Tuhan tuh sudah tempatkan untuk kami berdua untuk memiliki rumah lagi. Jadi bukannya kami belum punya rumah, tapi rumah lagi. Saat ini kami tinggal di townhouse. Jadi kerinduan Michael saat ini lagi itu adalah mempunyai rumah yang punya sertifikat hak milik, bukan hak guna bangunan HGB. Dan pada saat itu fast forwardnya ya, the desire of our heart. Jadi setiap pagi saya devotion pada saat Michael anterin anak-anak sekolah. Dan Roh Kudus tuh berbicara pada saya pada saat itu ngomong gini, I want to give you a new house. Tahu nggak, itu kan harusnya kita seneng banget ya, seneng banget gitu loh. Karena apalagi udah dilunasi hutang. Tapi yang pada saya perasaan, dan bukan perasaan doang, langsung ngomong gini, udah Tuhan gak usah, ini lagi enak-enaknya. Tabungan udah ada, janganlah Tuhan memberi aku cobaan lagi. Janganlah Tuhan memberi aku cicilan lagi gitu loh. Jadi kayak denial, udah Tuhan gak usah, ini udah cukup banget, udah bagus gitu. Karena kita suka rumah kita yang sekarang gitu. And you know what? Tuhan. Ya, jadi itu Tuhan benar-benar ngomong jelas banget, dikasih impresi di dalam hati saya. Biasa kalau saya pagi itu nganter anak-anak ya, Akio nggak nyampe 5 menit dia pasti udah tidur. Akela ada dan tiada. Jadi ya sudahlah ya gitu. Jadi saya banyak berdoa, sering berkomunikasi dengan Tuhan. Dan entah kenapa tiba-tiba Roh Kudus itu seperti ngasih impresi di saya bahwa aku mau kasih kamu rumah. Enggak usah, ngapain? Gue udah punya rumah Tuhan, udah gak perlu lagi gini-gini. Enggak Michael, I wanna give you a promised land. Karena kalau kami tinggal di townhouse itu kalau seperti apartemen ya. Jadi dia itu hanya HGB. Nah yang Tuhan mau kasih ke kita itu adalah the promised land untuk ini. Ya saya cuman ya sudah Tuhan, ya udah saya simpen aja. Tiba-tiba waktu kita pergi berdua, Tuhan bisa ngomong. Tuhan bilang, Pak aku gak tahu kenapa, aku tuh lagi keinget nih sama Janda Sarvet yang katanya kita kan udah lunas hutang nih. Aku gak tahu kenapa kemarin Roh Kudus tuh minta kita untuk beli rumah. Yang gue tunggu-tunggu jawabannya dari dia adalah udahlah gak usah gitu loh. Terus tiba-tiba dia ngomong, loh kok bisa sama? Oh ya? Jadi oke, kayak gini ya, jadi kita tuh, dia anak bontot, saya anak tengah. Anak tengah, orang tua udah gak ada, jadi memang agak sedikit keras. Bukan keras kepala tapi keras aja gitu loh. Jadi terutama ke saya. Jadi kalau Tuhan gak dealing with me as a pribadi gitu kayak enggak.
Enggak, no aja dulu gitu. Anak-anak juga kalau minta sesuatu no aja dulu. Walaupun in the end yes gitu kan. Jadi begitu dia ngomong langsung, oh oke. Jadi dealing pribadi sama kita masing-masing, kita udah ketemu, oh oke, ya sudah Tuhan. Tapi karena kita masih dalam posisi zona nyaman, itu zona nyaman tuh bahaya sekali loh. Karena lunas udah, utang udah lunas, segala sesuatunya udah baik, tabungan udah ada, kondisi baik-baik saja gitu loh. Ya sudah, akhirnya kita lupain ya punya rumah gitu loh. Terus budget kita segini aja lah Tuhan, kalau ada ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Tibalah pada saat kita selesai liburan, Tuhan kayaknya nggak mau ganggu ya liburan kita gitu. Enjoyin banget, Januari pulang dari liburan. Tuhan ngasih tahu lagi, hayo mana rumahnya? Aduh Tuhan, baiklah oke. Ya udah deh, kita cari rumah. Tapi sebelumnya itu Tuhan kalau dealing sama saya, itu dia ngomong, kadang-kadang ngomong apa segala macam, tapi saya tidak pernah berani untuk ngomong sama dia. Jadi saya selalu balikin nama Tuhan, Tuhan udah ngomong sama gue ya, coba ngomong sama anakmu yang ini. Dia tuh keras kepala. Jadi sama-sama saya pinginnya supaya Tuhan ngomong juga sama dia. Karena Tuhan ngomong ke saya itu adalah, can you see yourself in your new house? Can you see yourself in your new house? Jadi bener-bener kayak dibangkitkan lagi imajinasi untuk rumah barunya itu seperti apa segala macam. Lalu saya tanya sama dia, can you see yourself in our new house? Dan dia juga ternyata dapat yang sama. Gitu. The power of imagination. Jadi pada saat rumah pertama kita kunjungin, saya langsung cari ya, itu langsung nurut loh sama Tuhan. Yaudah deh cari rumah, pas lihat agensi, pas dapet rumah yang pertama, udah punya planning nih di dalam ini. Wah lihat rumah pertama ini, mau dibikin ini, kita renovasi gini. Dia langsung keluar, saya udah tahu oke, dia gak cocok ya udah. Terus kayak bilang Tuhan ini lagi mau sibuk banyak kerjaan gitu, kayaknya nggak ada waktu deh cari rumah gimana ya. Terus pas malam coba buka IG, as simple buka IG, oh ini ada rumah ya. Malam itu juga yang bilang boleh nggak lihat rumah ini. Besok saya mau lihat rumah sama suami, ada 2 rumah. Oke, yang satu ini dulu, yang satu berikutnya gitu loh. Pas paginya sebelum kita bertemu sama agent properti itu, terus Tuhan bilang, kamu mau apa? Rumah apa? Oh, oke J. Ya udah deh, kita doa, bukan kita, saya doa. Ini luar biasa ya, bilang Tuhan aku mau lihat rumah ini. Aku mau persyaratan-persyaratannya itu tadi. Aku mau ada ini. Dan tidak mau ada ini. Di rumah area Serpong tuh gak mungkin kalau ada satu yang gak ada. Jadi ya udah saya bilang saya tidak mau ada ini loh Tuhan. Udah. Sebutin aja. Ya kamar pembantu. Saya gak suka pakai pembantu betulan. Jadi saya gak mau ada kamar pembantu loh Tuhan. Itu kan udah sulit banget ya untuk di rumah di area Serpong gitu. Terus akhirnya nah ini kuncinya. Tuhan pada saat saya masuk rumah, saya mau yang saya dapat mengerti, yang saya dapat pahami kalau itu adalah rumah tanah perjanjian yang kau janjikan buat kami. Masuk rumahnya, terus lihat-lihat semua udah oke. Terus kita lihat, iya Bu tapi ini gak ada kamar pembantu. Loh, oh baiklah. Oke diem aja. Terus pas kita keluar, dia bilang gimana? Oke, aku tuh dapatnya kok jadi kayak ini ya, Elia. Karena aku minta tanda yang jelas. Begitu aku masuk rumah itu, kata Elia gini waktu dia di dalam goa. Ada hujan gemuruh, itu bukan Tuhan. Ada angin, itu bukan Tuhan. Saat itu tenang, itu Tuhan. Jadi kamu tenang gak Len masuk rumah itu? Yes God, aku tenang. Ya sudah itu. Tapi saudara-saudara, harganya, budgetnya 2 kali lipat dari budget kami. Oke, itu pergumulan dimulai gitu loh. Tuhan kenapa kamu kasih unjuk di 2 kali lipat budgetnya kita gitu loh. Dan itu the perfect yang kita mau gitu. Ya fast forward lah ya, pada saat udah tahu budgetnya segitu, kita udah tahu, kita bisa bilang Tuhan kita tidak mau masuk ke bank. Kita mau cash. Ada gak uangnya? Gak ada. Tapi Tuhan janjiin. Jadi kita mau cash. Dan sempat pada saat itu dia bilang oke, kita langsung kasih, sebelum mau kasih, Tuhan melalui dia yang kata-kata yang paling gue suka. Leni, taburan kita masih kurang, kita harus menabur. Hah? Udah mau beli rumah, taburannya masih kurang.
sebagai ibu rumah tangga yang slash finance dan slash direktur keuangan gitu loh. Kayak ngomongin soal taburan masih kurang tuh kayak kita tuh mau beli rumah loh gitu loh. Di side note yang lain nanti diceritain. Jadi sering banget kalau saya pergi makan sama dia atau ada sesuatu yang diskusi yang cukup serius, itu biasa tiba-tiba dia nangis di tengah-tengah, lagi di restoran dia nangis, lagi di tengah-tengah food court bisa nangis. Jadi kan saya sebagai suami tuh kayak, ini gue kayak berasa diputusin kayak gitu. Gue habis lagi mutusin dia or something gitu kan. Orang habis ada KDRT or something gitu, bahwa bini kok nangis-nangis gitu kan. Tapi ya. Pada saat kita mau dealing rumah itu ada satu angka yang sebenarnya gak usah disebutin angkanya. Jadi pada saat kita bilang kita mau tabur, oke, yes Tuhan, aku mau nurut, aku mau nabur. Lebih dari biasanya, is a special gift, taburan yang spesial. Nah, ini luar biasa, ini adalah kesaksian kenapa perjalanan saya sama Dharana, sama Natal ini luar biasa di awal tahun ini. Pada saat mau nabur, kita ada kepikiran mau nabur lagi itu di Terades, asli Terades. Kita nggak tahu asli Terades bakal ke sini, bakal khotbah di sini justru. Tapi kita tahu, oh kita apa Tuhan mau ke asli Terades ya? Ya sudahlah gitu loh. Ada sesuatu yang special amount lah kita mau share ke mereka gitu. Terus kata Tuhan bilang, no, bukan ke situ. Bukan ke situ. Siapa ya Tuhan? Ask me. Pada saat itu aku langsung tanya, Tuhan, aku mau nabur. Tunjukkan orangnya, aku nggak tahu. Dan ketemulah couple ini. Yang awalnya pada saat ketemu kita bilang, dia terlalu kudus, janganlah dekat-dekat dengan mereka. Mereka gembala dan apalah kita ini. Ya, itu adalah makan siang saya dan juga Dharana dan Lia gitu loh. Pada saat kita makan, kita berdua lagi makan, di sensi inget banget gitu loh. Terus tiba-tiba pas kita lagi makan gini-gini, langsung Roh Kudus bilang, give to them. Hah? Give to them. Dia gak kurang loh Tuhan, kayaknya dia banyak duit deh. Kelihatannya oke aja gitu. Yakin itu Tuhan. Kalau Tuhan boleh ditanya 3 kali, kita juga boleh nanyain Tuhan 3 kali loh. Yakin Tuhan, yakin. Ntar mereka tersinggung Tuhan. Gak gitu. Ya udah, pas kita ngasih, oh this is that couple, oke ya udah Tuhan gitu kan. Kita udah kasih, kita gak mikir apa-apa ya. The amount that yang kita kasih ke dia ya sudah gitu loh. Kita belum ada uangnya pada saat itu, by the way. Jadi ya udah kita cuma bilang kita akan mau kasih giving, mau nabur ke kalian gitu loh. Mesti diceritain gak nih nangisnya? Gak usah dong. Jadi mohon maaf, kami berdua membuat Pastor Dharana menangis di Senayan City waktu itu. Ya, kita berempat nangis gitu. Jadi mungkin yang di sebelah kita bertanya-tanya kenapa ini gitu kan. Ya udah, terus akhirnya kita udah selesai. Kita baru tahu ternyata ada Ashley di sini. Dan itu pun luar biasa pada saat kita terima that amount, ternyata ada salah satu investasi kita yang cair di hari yang harusnya kita DP rumah itu. Amount-nya itu, ini yang luar biasa ya, amount-nya itu pas banget untuk nominal DP yang diminta sama rumah, yang punya rumah, sama yang kita mau tabur ke OCC saat itu. Pas Ashley di sini, kita ada pelajaran dari salah satu pengajar, yaitu Barry Bennett bilang gini, kalau kamu mau nabur kesehatan, kamu harus doain orang yang sakit. Kalau kamu mau rumah, kamu harus menabur divisi yang mau mempunyai gedung dan lain-lain. Pada saat kamu mau menuai pendidikan untuk anak-anak kamu, kamu harus menabur di sektor pendidikan untuk orang lain. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tidak mungkin kamu nabur jeruk, biji jeruk jadinya apel. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kita kaget, kita berdua kaget di sini pada saat Ashley ngomong dan pada saat Dharana nyerahin amplop itu ke Ashley dan Ashley bilang OCC akan punya gedung. Pada saat itu kita tahu persembahan kita itu ada di situ juga gitu loh, dan kita langsung terkaget-kaget dengan Tuhan. God, how do you know? Ya iyalah gue Tuhan dalam hati gitu kan. Cuman kayak
Kayak gak ada yang kebetulan yang Tuhan kayak blessing one by one by one. Dan itu luar biasa di mana kayak aduh gila ya, kayak pas ngelihat mereka Ashley dan Rana lagi di atas gitu, kita ngeliat yang God, ini tuh yang lo janjiin. Ini adalah taburan di mana ini akan menghasilkan gedung untuk OCC dan juga tanah perjanjian untuk kami. Ya, kalau waktu itu Pastor Darana di depan nangis, kita berbangga, gue udah bikin nangis duluan. Enggak ya, just kidding. Tapi segitu luar biasanya Tuhan. Dia itu kalau bekerja, itu detail, sangat detail, sedetil-detilnya. Bahkan dari nilai rumah yang kita beli, itu ada hal yang sangat luar biasa. Kenapa sampai harus nilainya seperti itu? Jadi kita nawar, biasa ya lah kalau rohanian bilang begini, kalau misalnya jual rumahnya, ini misalkan ya harga rumahnya 1M. Kalau kita umat Tuhan 900 juta mah harusnya dapet lah. Kan kita dipenuhi Roh Kudus. Terus dia bilang nanti bisa kesaksian loh Tuhan. Biasa suka bargain, transaksional sama Tuhan. Tuhan kalau kasih 900 juta saya akan kesaksian. Oh enggak gitu Leni. Oke, kalau 950 Tuhan. Enggak gitu. Oke, kenapa? Dealing 1M, bilang Tuhan 1M. Ya memang harganya segitu loh Tuhan. Kenapa sih kekeh banget begitu kita udah dealing dengan harga itu. Terus kita masih penasaran sama manusia ya. Kepo, penasaran gitu loh sama Tuhan juga. Bagus loh penasaran sama Tuhan. Terus lucunya gini, pas kita di mobil tuh, kenapa ya mesti angka segitu ya? Kita udah nawar loh, kenapa sih Tuhan gitu kan? Sampai gue udah nangis-nangis tempat bakmi gitu kan. Serius itu, nangis-nangis tempat bakmi gara-gara cuman tinggal, maksudnya nawar 100 juta lagi gak dapet gitu kan. Terus Tuhan bilang gini, Roh Kudus luar biasa. Len, lu nangis di tempat bakmi gara-gara lu lagi nawar rumah. Ingat gak lu nangis-nangis lagi tuh lu mau bayar utang? Iya juga ya Tuhan. Oke, ya udah. Terus pas di mobil bilang, Len ini apa, Mbak bilang Tuhan kenapa sih angka itu, kenapa, pengen tahu aja. Kan menurut lu kesaksian lu bagus kalau harganya rumah itu 1 terus lu beli harganya 900 jadi kesaksian yang luar biasa. But you know harga rumah itu berapa Len? Sekian Tuhan. Oke, dulu hutang lu berapa Len? Sekian Tuhan. Oke, sekarang abis lunas hutang kalian doa apa? Oh iya. Kita doa setelah lunas hutang, kita kasih angka pada saat itu, lunas hutang kita kasih angka ya. Terus kita bilang gini, Tuhan ini akan kamu ganti 7 kali lipat. And you know what? Jumlah hutang pada saat itu dikali 7 adalah rumah, harga rumah kita saat ini. Makanya exactly the same, bisa benar-benar keluar angka itu. Ya, kita aja sampai tanya, ngapain sih Tuhan kok kudu banget ya angka segitu, kurangin dikit-dikit. Enggak. Deketin kayak sama budgetnya kita gitu kan. Enggak Karena loh. Tuhan bilang gini, aku tidak pernah berhutang. Bahkan saat kamu lupa sama doa kamu, aku gak lupa. Dan kita berdua tuh udah kayak di mobil amazed dengan, menurut lu kesaksian lu bagus. Sekarang kesaksiannya bagus gak? Kita yang udah lupa dengan jumlah hutang kita dikali 7, yang kita doakan adalah iblis akan ganti 7 kali lipat. Benar-benar diganti. Yang kita mau share hari ini karena tanggal 8 nanti adalah akad. Kita sudah bayar lunas, tanggal 10 saya pindah, kita pindah rumah baru, tanah perjanjian, tidak berhutang, tidak masuk bank. Dan yang luar biasa tidak mengganggu tabungan kami. Itu yang kita mau bagikan. Kenapa di akhir tahun ini yang kita berdua bagikan adalah bukan mengenai kesaksian yang luar biasa, rumah yang luar biasa. Tapi satu yang mau kami bukakan ke kalian. Di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Gimana caranya? Next slide, yes. Petani menargetkan berapa yang ingin dituai sehingga tahu berapa yang harus ditabur. Ini baru dapat beberapa, kemarin aku udah sharing juga sama Sasa, sama Lia gitu. Ini baru dapat. Kita punya usaha. Jadi kita tuh selalu pasang target.
Tahun depan targetnya sekian. Tahun 2025 kemarin targetnya sekian gitu loh. Terus pada saat kita lihat ini, petani menargetkan berapa yang ingin dituai sehingga tahu berapa yang harus ditabur. Kalian mau nuai berapa sih tahun 2026? Jadi kalian harusnya tahu harus nabur berapa. Ini bukan masalah transaksional dengan Tuhan. Tapi masalah janji firman-Nya mengenai tabur tuai dan mengenai how to sow dan reap. Pada saat itu kita bilang gini, Tuhan tahun ini kalau saya bisa nabur 1M, tahun depan saya mau nabur 2M. Kalau saya tahu berapa yang saya mau tabur, God know my heart. Dan pada saat Tuhan tahu hati saya tujuannya untuk menabur, taburan saya minimal 10% dari apa yang akan saya dapatkan, right? Bukan berapa banyak yang bisa kita dapat, berapa banyak yang kalian bisa tabur. Kenapa tepat sekali di akhir tahun ini kita ngomong seperti ini di bulan November? Karena bulan depan kita gak bisa kesaksian karena kita liburan. Enggak juga. Tapi ini adalah hal yang kita ingin bagikan ke kalian. Stop untuk bertanya berapa yang akan kalian dapat di 2026. Tapi mulai bertanya berapa yang kalian mau tabur. Dan proclaim that to God. Tuhan, aku mau nabur loh, aku mau nabur sekian, aku mau nabur sekian. Karena Tuhan tahu bisa menyalurkan berkat itu melalui kalian. Dan itu adalah kuncinya. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Ya, dia tidak akan membiarkan, karena dia, because he is a ultimate giver, he will not let himself outgive by you. Jadi saat kita mengucapkan syukur, kita menjadi seorang yang cheerful giver. Itu kalian harus merasakan sendiri bagaimana Tuhan itu akan memberkati hidup kalian berlimpah. Benar-benar luar biasa. Kita tuh dulu memang selalu bilang mengenai konsep perpuluhan dan lain-lain. Kita not against that. Tapi kita tahu yang sebenarnya dari konsep perpuluhan itu adalah komitmen kita, partnership kita dengan lembaga. Kita selalu menabur di tempat 3. 1, di mana kamu diberi makan. 2, di mana kalian dilayani. Dan ketiga, kamu mesti melihat visinya. Pada saat kamu mau menabur, kamu tahu apa yang kamu harus tuai. Melalui visi, melalui kamu diberi makan di mana. Dan menaik kamu dilayani di mana. Kalian sangat diberkati dan kami sangat diberkati mempunyai pastor, yang mempunyai gembala, yang mempunyai visi yang luar biasa, yang mempunyai hati seperti Dharana dan juga Lia. Kita merasa kasihan kalian memiliki jemaat seperti kami. But we are so blessed. Kita sangat diberkati. Anak-anak kami dapat tumbuh di sini. Kami juga dapat beribadah di sini. Dan yang terakhir slide-nya adalah kalau orang dunia bilang fake it until you make it. No, I don't fake it till I make it. But I faith it until the unseen becomes sin. 2 Korintus 5 ayat 7. For we walk by faith, not by sight. Stop trying to fake confidence. Start standing in faith until what you see carry on the inside become reality on the outside. Don't fake it. Kita bukan anak-anak dunia. Kita gak perlu flexing, no. Karena pada saat kita memberi kesaksian, buah yang kita hasilkan dapat dirasakan oleh orang dan rasanya harusnya manis. Buah yang terlalu cepat hasilnya pahit. Don't flexing, don't fake it. Jadi kalau misalnya orang dunia bilang fake it until you make it, no. Kita bukan orang dunia, kita bukan asal dari dunia ini. Setiap janji-janji firman Tuhan itu adalah selalu ya dan amin. Kita encourage you untuk menabur, bukan karena gereja ini kurang uang. Oh, gereja ini berlimpah luar biasa. Tapi kita mau menjadi saluran berkat. Supaya orang-orang bisa melihat kerajaan surga. Supaya orang tahu kita representasi dari surga. Kalau nanti di surga aja lantainya dari emas, apa iya anak-anaknya gak bisa memberkati? Kalau kita anak-anak raja harusnya kita memberkati. Dan yang ditinggalkan tadi bilang, sisanya banyak, berlimpah. Kalian bisa memberi dari kelimpahan.
Apapun itu, dalam pelayanan, dalam pertemanan, anything you can give, you give. You cannot give what you don't have. Maka itu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini mungkin penutupnya, saya nggak tahu tapi saya percaya kita semua di sini rindu untuk melayani Tuhan, untuk mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Tapi dari kemarin ya yang saya dapat dan Leni dapat adalah waktu lihat anak-anak kami dibaptis, itu adalah di ayat di Joshua. Itu yang as for me and my house we will serve the Lord. I don't know about you guys, but I encourage you guys to serve the Lord. That kita masuk, kita I wanna cry again. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis. Karena Ini memang kerekam loh. Oke, mungkin kalau misalnya kita suka duduk di situ ya kesannya kita serius, kita sebenarnya nggak serius-serius banget. We cheerful, karena kita penuh dengan magnificent joy. Iya, usah nangis Bang. Iya. That's why saya butuh dia untuk ada di depan sini. Jadi kalau nangis saya agak melipir sedikit gitu. Oke. Sekian itu sih ya. Kalau seru kita lanjut ke part 2 loh. Oke, so thank you untuk Ya, terima kasih semoga untuk kesempatannya. memberkati semuanya. Terima kasih, Tuhan Terima kasih, memberkati. Tuhan memberkati.